Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video kami kali ini. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Minat Baca Sastra pada Kalangan Mahasiswa yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner Google Form. Sebelum itu, perkenalkan saya Amanda Nurlani Putri dengan NIM akhir 19 bersama rekan-rekan saya, Asifa Fitri Al-Zahra dengan NIM akhir 21 dan Citra Zahra Pernata dengan NIM akhir 23. Kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam bentuk infografis. Siva akan memaparkan profil responden dan minat baca sastra mahasiswa, Citra akan memaparkan intensitas membaca, preferensi, serta hambatan yang ditemukan, dan saya sendiri akan menyampaikan sintesis serta rekomendasi penelitian. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Pertama, dari sisi demografi, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 95,1%, sedangkan laki-laki hanya sekitar 4,9%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam riset lebih banyak berasal dari mahasiswa perempuan, sehingga hasil penelitian lebih mempresentasikan kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah distribusi minat baca. Jika dilihat dari minat baca sastra, 43,9% responden menyatakan menyukai membaca sastra, sementara 53,7% hanya membaca sesekali atau kadang-kadang, dan hanya 2,4% yang tidak menyukai membaca sastra. Artinya, secara umum minat terhadap sastra cukup tinggi karena hampir seluruh responden memiliki ketertarikan terhadap bacaan sastra. Namun, ketertarikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kebiasaan membaca yang konsisten. Berikutnya adalah intensitas dan durasi membaca. Pada aspek intensitas membaca, mayoritas responden membaca hanya sebulan sekali, yaitu 51,2%. Responden yang membaca seminggu sekali sebesar 22%. Sedangkan yang membaca 2-3 kali seminggu hanya 14,6%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas membaca sastra belum menjadi kebiasaan rutin bagi sebagian besar mahasiswa. Selain itu, durasi membaca juga relatif singkat. Sebagian besar responden membaca selama 30 menit atau kurang dalam satu sesi. Hal ini mengindikasi adanya kecenderungan membaca dalam waktu singkat atau micro reading, sehingga kesempatan untuk membaca secara mendalam masih terbatas. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami sebarkan, ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi minat baca karya sastra di kalangan mahasiswa. Hambatan utama yang paling banyak dipilih adalah harga buku yang mahal dengan jumlah 23 responden dari 41 responden. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi kendala terbesar bagi mahasiswa dalam mengakses karya sastra. Hambatan kedua adalah keterbatasan waktu luang yang dipilih oleh 17 responden dari 41 responden. Padatnya aktivitas perkuliahan dan kegiatan lainnya menyebabkan mahasiswa kesulitan meluangkan waktu untuk membaca karya sastra. Selanjutnya, hambatan berupa sulit menemukan karya yang menarik serta lebih tertarik pada hiburan lain juga cukup banyak dipilih oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan dengan media hiburan digital turut mempengaruhi minat baca mahasiswa. Untuk memvalidasi temuan tersebut, kami juga menanyakan pengaruh harga buku terhadap minat baca. Hasilnya menunjukkan bahwa 58,5% responden menyatakan harga buku sangat berpengaruh terhadap minat baca. Lalu 36,6% menyatakan sedikit berpengaruh dan hanya 4,9% yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap minat baca. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, khususnya harga buku, merupakan hambatan yang paling dominan dalam mempengaruhi minat baca karya sastra pada kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa minat baca sastra pada kalangan mahasiswa sebenarnya tergolong cukup tinggi. Namun, intensitas membaca masih relatif rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan waktu, harga buku yang cukup mahal, serta adanya hiburan lain yang lebih menarik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap bacaan sastra, baik melalui platform digital maupun penyediaan bahan bacaan yang lebih terjangkau. Selain itu, dukungan dari lingkungan sekitar juga penting untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sastra di kalangan mahasiswa. Demikian pemaparan dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.